Orang yang suka memuji akan kuat roh doanya. Orang yang berdoa pasti berakhir memuji. Karena Allah bertata di atas pujian. Siapa memuji, Allah mengatasi hidupnya. The Year of Praise, tahun pujian menjadi sebuah petualangan yang tiada dua. Menjadi sebuah pelajaran hidup yang langsung dari Kristus. Menjadi sebuah pengalaman yang indah. Waktu kita memuji Tuhan, seluruh kerajaan itu berdiri di sampingmu. Waktu kita memuji, seluruh kerajaan Allah dan kereta-keretanya yang tidak kelihatan berkuda dan berapi-api itu berada di kanan kiri. Semakin fisik kita lemah, roh kita semakin memuji Tuhan. Semakin jasmani kita terbatas, semakin rohani kita tidak boleh dibatasi. Welcome to the Year of Praise and Provision. Mari kita mengizinkan Tuhan merajut rancangan yang belum pernah kita bayangkan. Shalom Army of God, sama-sama kita bangkit berdiri. Kita mau tinggikan nama Yesus. Woo! Ku dibebaskan, ku dilepaskan.
kuasaku, maka adalah setia dan adil, mengampuni dan sucikan dari segala yang jahat. Oh, tak mau ku hidup bagi dunia ini lagi, tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat lukakan hatimu. Tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran-Mu adalah pilihanku. Come on. Woohoo. Sekali lagi ya. Jempolnya. Tak mau hidup bagi dunia ini lagi, tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat cukakan hatimu. Tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran-Mu adalah oh, tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran-Mu adalah pilihan. Beri sorak-sorai haleluya. Mari sembah Dia lebih lagi, haleluya. Bapakku datang dan berserah, ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam gelap. Kau setia, Kau cahaya hidupku. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu, Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Bapakku datang untuk menyembah, ku nyatakan Kau yang pertama
Kau harapan dalam kesesatan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel, Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesatan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel, Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesatan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel, Kau Allah Immanuel. Kuatkan setiap kami, hati pikiran kami Tuhan, tertuju padamu. Hanya ini Tuhan, persembahan kami untukmu Tuhan. Haleluya, haleluya, Immanuel, Immanuel, Engkau besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau besertaku. Immanuel, Immanuel,
thank you for this another beautiful day. Kami boleh diberi kesempatan Tuhan untuk mengikuti AOG online ini Tuhan, dimanapun kami berada. Tuhan tolong jagai kami dimanapun kami berada. Dan juga Tuhan, berikan kami konsentrasi yang penuh hari ini, supaya kami boleh mendapatkan firman-Mu 100% ya Tuhan. Tidak ada satupun yang dikurangi. Di dalam nama Tuhan Yesus, biar setelah kami mengikuti AOG online service hari ini Tuhan, kami semua menjadi pribadi yang diperbarui lebih lagi ya Tuhan, yang di-upgrade supaya kami memiliki pengalaman pribadi juga akan Engkau Tuhan, pengetahuan yang lebih baru lagi. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom Army of God. Kembali lagi ya, kita ketemu di AOG online ini. Mungkin kalian boleh lambaikan tangannya seperti ini, menunjukkan bahwa you are okay ya. Kalian diberkati, kalian masih bisa bernafas hari ini ya. Praise the Lord. Oke, jadi hari ini aku akan bahas namanya resilience ya. Seperti yang kalian lihat di thumbnail ya mungkin ya, atau dari Instagram ya. Judulnya hari ini adalah resilience. Apa itu resilience? Ya, ada dua definisi atau dua arti. Resilience yang pertama itu ketahanan. Ketahanan dalam menghadapi kesulitan. Ya, ketahanan itu contohnya seperti senar nilon. Kalau kalian punya gitar di rumah, coba kalian cek ya. Kalau senarnya transparan ya dan agak tebal, itu berarti senar kalian senar nilon. Nah, coba kalian lihat senar kalian. Dan coba kalian tarik-tarik gitu ya. Itu bisa putus gak? Enggak ya. Kalau kalian tarik sendiri pakai kekuatan kalian, itu gak bisa putus. Ya, karena dia punya resilience itu, atau namanya ketahanan. Coba kalau benang apakah punya resilience? No, ya. Coba kalau kalian punya benang juga di sekitar kalian ya, coba kalian tarik tak gitu, ya itu putus ya. Dia nggak ada resilience, tidak ada ketahanannya. Nah, dan itu juga demikian sama seperti kita, ya. Nilon. Ya, nilon itu ketika ditarik di gitar tuh ya, dia nggak akan putus gitu ya. Tapi kalau ditarik melebihi kapasitasnya gitu ya, itu akan putus. Nah, sama seperti kita, Tuhan itu kasih kita pencobaan ya, mengizinkan kita untuk melewati pencobaan, tetapi pencobaan itu tidak akan melebihi kekuatan yang kita. Amin. Ya, jadi Tuhan itu ngerti kok porsinya kita. Setiap kita tuh porsinya beda. Ya, jadi jangan kalian iri dengan kayak pencobaannya dia lebih ringan deh daripada aku, gitu ya. Percayalah Tuhan itu ngerti porsinya kalian. Kalau kalian lihat mungkin pencobaanku kok kayaknya lebih besar ya daripada temanku, ya. Berarti porsi kalian itu ketahanan kalian itu lebih tinggi kadarnya daripada orang lain. Dan itu yang harus kalian syukuri, amin. Terus definisi yang kedua, ketahanan berarti bounce back. Ya, sama seperti trampolin. Kalian pernah lihat trampolin? Ya minimal kayak di arena bermain gitu ya. Itu ada trampolin yang anak-anak suka lompat-lompat gitu ya. Mantul-mantul gitu. Nah, ketika kita jatuh atau ditimpa dengan pencobaan, ya kita nggak hanya melindungi diri kita, ya, tapi kita nih bounce back. Berarti ada kayak batu loncatan untuk kita untuk bisa mengatasi atau untuk bisa bangun dari keadaannya kita. Ya, Mary Holloway dia bilang kayak gini, resilience is knowing that you are the only one that has the power and the responsibility to pick yourself up. Ya, sekali lagi. Resilience is knowing that you are the only one that has the power and the responsibility to pick yourself up. Ya, jadi resilience itu bukan berarti ya wes lah aku terima, ya aku bertahan lah gitu ya, sampai pencobaannya selesai gitu. Tapi yang aku mau sampaikan hari ini, resilience itu
Bukan cuma untuk menerima, bukan berarti kalian bertahan dengan menerima keadaan. Tapi bertahan dan kalian itu tahu dan kalian tuh bisa bangun dari keadaan kalian. Amin. Ya, kita baca yuk di Efesus 6 ayat 10 sampai 17. Efesus 6 ayat 10 sampai 17. Perikopnya adalah perlengkapan rohani. Ya. Gimana sih caranya bisa bangun dari keadaan kita selain dari bertahan? Kalian tahu kalian adalah army of God? Yes. Army of God itu bukan berarti cuma pasang perisai doang. Tapi dia harus punya senjata untuk melawan. Ya, kita akan pelajari lebih lanjut tentang perlengkapan rohani ini ya. Kalau di versi NIV ya, itu judul perikopnya adalah The Armor of God. Perlengkapan rohani. Ya, jadi senjata apa saja yang harus kita punya? Kita baca yuk sama-sama ya. Ayat 10. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Ayat 12, karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Jadi yang kita lawan itu bukan manusia, yang kita lawan itu roh yang bukan daripada Tuhan. Ya, bukan teman kita yang kita lawan, bukan saudara kita yang kita lawan, tapi yang kita lawan itu adalah iblis. Amin. Ya. Jadi gimana caranya ya? Senjata apa yang harus kita punya? Kita lihat di ayat ke-13. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran dan berbaju zirahkan keadilan. Yang pertama adalah truth and righteousness. Ya. Berpegang kepada kebenaran. Prinsip kalian apa hari ini? Apakah prinsipnya aku harus jadi kaya? Gak selamanya. Apakah kekayaan bisa kita bawa saat kita meninggal nanti? No. Ya, yang bisa kita bawa sampai kita meninggal dan sampai kita masuk surga adalah kebenaran. Ya, prinsip yang kalian punya hari ini pastikan itu semuanya berpegang pada kebenaran. Augers. Supaya apa? Saat kita tahu kita memegang sesuatu yang benar, ketika kita ada dimanapun gitu, kita mau di sekolah, di rumah keluarga, rumah nenek kalian, dimanapun kalian berada, kalian itu bisa berdiri dengan tegak. Tidak ada rasa minder, tidak ada rasa guilty atau rasa bersalah. Ya, kalau kita isi diri kita dengan dosa, yaitu diri kita akan dipenuhi rasa bersalah ketika kita ada di gereja. Bukannya kita dengan rasa, oh thank you Tuhan, I love you God gitu ya. Tapi malah kita datang dengan perasaan bersalah. Aduh aku bersalah sama Tuhan, kayak datang-datang udah tundukin kepala, kayak mau ngobrol sama pemimpin kita menutupi diri. Pada saat kita memegang prinsip kebenaran, hidup kita tidak dipenuhi dengan dosa. Kepala kita tuh akan berdiri tegak. Kita tidak akan menunduk terus. Ya. Bukan berarti kita harus sombong. Beda ya. Jadilah percaya diri karena kalian memegang prinsip yang benar. Amin. Lalu yang kedua, kita lanjut ya, baca ayat 15. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Ya, yang kedua adalah readiness. Berkasutkan kerelaan, maksudnya kita nih siap untuk melangkah dalam visi Tuhan. Visi sudah ada, tinggal kita adopsi dari gereja ini.
Ya, visi kita apa? Yang terdekat deh, 2030 300. Kita nggak usah mikirin 300-nya dulu. Setiap regional ya, Kalimantan mengambil 60 gereja lokal. Ya. Jadi, ayolah siapkan diri kalian untuk bisa melangkah dalam visi itu. Bukan itu bagian pemimpinku. Enggak, miliki kerinduan Tuhan, aku mau jadi salah satu kegerakan 2030 300 atau 2030 60 gereja di Kalimantan. Caranya gimana? Tidak semua orang terpanggil untuk menjadi hamba Tuhan. Minimal gini, kalian menyiapkan diri untuk melayani Tuhan. Untuk mengajak jiwa sebanyak-banyaknya di CG kalian. Amin. Ya, siap untuk melangkah dalam visi Tuhan. Kemanapun, miliki prinsip gini, kemanapun aku pergi, aku akan beritakan Tuhan. Minimal kemanapun aku pergi, orang tuh akan melihat Tuhan dalam kehidupanku. Ketika orang lain melihat si A, orang itu akan melihat Tuhan. Ada Tuhan loh dalam hidupnya. Amin. Ya. Wherever I go, people will see God through me. Jadilah alat kepanjangan Tuhan dimanapun kalian berada. Amin. Yang siap katakan amin. Wow, ada 1.000 orang yang mengatakan amin. Oke, senjata yang ketiga adalah kita baca lagi di ayat 16. Dalam segala keadaan, pergunakanlah perisai iman. Ya, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Jadi yang ketiga adalah faith. Faith Indonesianya adalah iman. Ya, miliki perisai iman. Ya, semua problem yang kamu alami hari ini, kamu jangan gagal, kamu jangan jatuh. Kamu harus punya pengharapan dan iman. Ketika ada masalah yang lagi berat banget ataupun yang ringan ya. Problem orang tuh beda-beda. Tapi kalau kita tidak menyelesaikan problem itu dengan baik, maka kita akan jatuh. Ya, kalian harus punya prinsip juga. Ketika aku punya masalah, semua harus ku selesaikan dengan baik. You have to finish it well. Caranya gimana? Milikilah iman. Aku percaya kok. Aku percaya. Masalah ini pasti akan selesai dengan baik. Tuhan pasti akan bantu aku. Ya. Pernah gak kalian punya kekhawatiran? Aku 10 tahun lagi jadi apa ya? Kok kayaknya hari ini aku gak punya talent yang khusus atau talent yang bagus atau yang gimana, belum kelihatan talentnya apa. Kira-kira 10 tahun lagi aku jadi apa ya? Aku jadi pengangguran gak ya? Pernah gak sih kalian mikir gitu? Kalian khawatir, tiba-tiba kalian khawatir, aduh aku jadi apa ya? Mama papaku gimana ya? Kalau kalian punya iman di tangan kalian punya perisai iman, segala kekhawatiran itu tidak akan ada, maksudnya tidak akan menguasai kalian. Amin. Karena Tuhan itu tidak pernah merancangkan yang jahat buat kita. Oke, kita lanjut. Senjata yang keempat. Kita baca di ayat 17. Dan terimalah ketopong keselamatan. Kita stop dulu sampai situ ya. Ketopong keselamatan. Apa itu ketopong gitu ya? Kalau kalian baca juga dari versi yang lain ya. Itu helm ya. Kalian pernah lihat gak sih kesatria baja hitam, baja putih, baja biru ya. Itu mereka punya helm ya. Kenapa kok orang-orang pada pakai helm ya? Bahkan pengendara motor pun pakai helm. Apa sih yang dilindungi di dalam helm itu? Kepala. Ya, kenapa kok kepala itu paling dilindungi? Bahkan orang-orang yang bekerja di lokasi, kontraktor ataupun apa yang berhubungan dengan bangunan dan lain-lain ya, itu semua mereka pakai safety helmet.
Ya, yang kalau kalian tahu safety helmet yang warna kuning gitu ya. Ataupun kalian nonton kartun pun ya. Kalian tahu nggak sih Bob the Builder? Ya, Bob the Builder itu dia pakai helm. Ya, tujuannya adalah melindungi kepala. Kenapa kok kepala paling dilindungi? Karena di dalamnya tuh ada otak. Ya, ada banyak organ-organ penting, makanya dilindungi. Salah satunya adalah otak. Kalau otak kita mati, sekujur tubuh kita juga mati. Karena otak ini adalah kayak motornya, pendorong tangan kita, saraf-saraf yang ada. Ya, kalau kalian nonton ya film-film zombie gitu ya, apocalypse gitu, zombie yang dibunuh apa? Supaya zombinya tuh mati, yang ditembak atau dihajar itu apa? Bagian kepalanya. Ya, jadi kepala itu penting. Dan yang di ayat 16 ini berbicara tentang ketopong keselamatan. Kita semua sudah menerima keselamatan, ya kan? Amin. Kalau kalian hari ini ragu, kalian ini selamat atau enggak? Ya, cek kalian udah baptis atau belum ya. Dan baptis itu maksudnya baptis bukan jadi penentu kalian selamat atau enggak ya. Saya kalau kalian percaya, kalian sudah percaya Tuhan sebagai Tuhan dan juru selamat, berilah diri kalian untuk dibaptis. Ya, sebagai tanda kalian menerima keselamatan dari Tuhan. Ya, kalau kalian hari ini rindu untuk dibaptis, segera hubungi leader kalian, ya. Oke? Nah, kita lanjut ya. Keselamatan. Dan keselamatan itu yang sudah kita dapatkan, ayo kita jagai itu. Seperti kita menjaga kepala kita sendiri, ya. Kalau kalian sadar nggak sih kalau hujan, misalnya kalian nggak ada di kendaraan, misalnya kalian lagi jalan gitu ya, terus tiba-tiba hujan, yang dilindungi, yang ditutupi adalah kepala kalian, ya enggak? Aduh hujan gitu ya, hujan, yang dilindungi adalah kepala kalian, gitu ya. Jadi nggak masalah kalau badannya, tangannya, kakinya, bajunya basah, yang penting kepalanya tuh nggak basah. Ya, jadi ayo Augers, keselamatan yang sudah kita terima, kita jagai itu seperti kita menjaga organ yang paling penting. Amin. Oke, jagai itu sebaik-baiknya. Dan yang kelima, ada di ayat 17, kita lanjut ya. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Ya, firman Allah. Word of God yang kelima ya. Kita harus siap juga ketika ada masalah gitu ya. Kita tahu kita harus selesaikan juga ya sesuai dengan firman Tuhan. Kita slay the enemies gitu ya. Dengan pedang yang berpegang pada firman Tuhan. Jadi jangan salah menebas. Caranya gimana ya? Kita harus tetap dekat dengan firman Tuhan. Stay close to the word of God. Bacalah Alkitab, bacalah firman setiap hari. Ya. 5 senjata yang harus kita punya. Yang pertama, truth and righteousness. Berpeganglah pada kebenaran. Yang kedua, readiness. Milikilah kesiapan untuk melangkah dalam visi Tuhan. Yang ketiga, faith. Miliki iman. Yang keempat, safety helmet. Jagai keselamatanmu. Jangan sampai keselamatanmu itu hilang. Lalu yang kelima, word of God. Word of God itu ada yang paling penting juga. Ya, jangan sampai kita menyerang seenaknya gitu, menyerang dengan kata-kata yang kita ingat gitu, tapi tidak berlandaskan pada firman Tuhan. Itu yang kita harus hati-hati. Gimana caranya supaya perkataan kita pun juga sesuai dengan firman Tuhan? Salah satunya ya, kita harus baca firman Tuhan. Amin. Contohnya gimana kalau kita ngerti pelajaran, kalau kita nggak baca, kalau kita nggak pernah menerima firman itu, kita nggak pernah menerima pelajaran itu, kita nggak tahu, ya kan? Dan juga ketika kalian mendengarkan firman Tuhan, entah itu di CG, entah itu di online atau onsite,
gitu ya. Pastikan kalian datang juga dengan hati yang haus. Tuhan, hari ini aku mau belajar sesuatu. Tuhan, hari ini aku mau dapatkan sesuatu dari Engkau. Ya. Percayalah, kalau kalian hidup seperti itu, kalian akan semakin bertumbuh dalam Tuhan. Amin. Dan juga ketika ada masalah, ya, kalian gak akan bingung. Kalian gak akan jatuh, walaupun jatuh adalah pilihan kalian sendiri. Ya, tapi ini adalah yang kelima senjata ini adalah jaminan supaya kalian ini gak jatuh. Amin. Helen Keller bilang seperti ini. Although the world is full of suffering, walaupun dunia ini penuh dengan penderitaan, ya, it is also full of the overcoming of it. Walaupun dunia ini penuh dengan penderitaan, tapi banyak juga cara overcoming, cara melaluinya tuh banyak. Ya. Identitas kita hari ini siapa? Kita ini adalah army of God. Amin. Army of God. Tentaranya Tuhan. Seorang tentara perang bukanlah tentara perang jika tidak punya senjata. Ya, sama seperti kita, bertahan aja itu nggak cukup. Kita juga harus punya usaha atau effort untuk bisa berjuang dengan keadaannya kita. Contoh, kalian pernah nggak main game Plant vs Zombie? Ya, kalian tahu kan, kalau Plant vs Zombie, kita sebagai tanamannya kita harus bertahan, tapi kita juga harus menyerang. Ya, kita bertahan ada shield-shieldnya gitu, kayak kentang-kentang besar gitu ya. Tapi ya, kalau kita bertahan aja, anggaplah kalian cuma pasang kentang-kentang itu di depan halaman rumah kalian gitu, dan zombie datang gitu ya, makanin kentang-kentangnya. Ya, kalian bisa bertahan mungkin 5 menit gitu ya, bertahan. Tapi bertahan itu ada batas waktunya. We never know. Kalau kita dilanda dengan banyak masalah, oke, aku bisa tahan. Tapi mau tahannya sampai kapan? Manusia itu ada batasnya. Ya kan, kayak kesabaran. Kesabaran tuh katanya orang ada batasnya. Ya jelas, kesabaran itu ada batasnya. Makanya kita jangan cukup bertahan aja. Ya, kita harus juga bisa punya usaha untuk bangun. Aku gak mau bertahan aja. Aku mau melakukan sesuatu yang lain. Aku mau berjuang. Ya. Contoh lagi. Misalnya anak-anak kos ya. Anak-anak kos satu bulan uang jajannya mungkin 500.000 gitu ya. 500.000. Mungkin pas-pasan ya. Kalau bertahan aja udah dipaskan nih. Sehari berapa ribu, oke aku pas. Gitu ya. Tapi kalau bertahan aja gitu ya, bertahan aja tanpa melakukan sesuatu, tanpa cari kerja sambilan, ya hidup kita tuh flat-flat aja. Kayak tidak ada sesuatu yang baru gitu loh. Kayak yaudah, misalnya jatahnya satu hari 10.000 gitu ya, makannya Indomie plus telur. Ya kalau kalian bertahan, ya tiap hari kalian makan Indomie. Maksudnya kayak tidak ada sesuatu yang baru. Tapi kalau kalian mau usaha, oke, aku mau usaha, bikin usaha jasa tulis gitu ya, jasa bikin laporan atau jasa bikin scrunchies gitu ya. Itu kan ada uang tambahan yang kalian dapat, ya kan? Ada uang tambahan yang kalian dapat. Jadi dalam sebulan kalian ini bisa hidup lebih nyaman lah, misalnya nasi goreng spesial pakai telur gitu ya. Lebih enak daripada Indomie terus ya. Jadi milikilah effort, milikilah usaha. Bertahan itu gak cukup ya. Kita sama-sama berjuang ya, augers. Jangan jadi augers yang cuma terima keadaan. Ya keluargaku begini. Ya wes lah, tak terima aja. Gitu ya, sampai pada kesudahannya gitu ya. Nanti ada kok saatnya dimana kalian, aduh aku gak tahan gitu ya. Nah sebelum kalian di fase yang aduh aku gak tahan, kalian harus berjuang dulu. Ya, carilah sesuatu. Kalau misalnya orang tua kalian mungkin sudah tidak bisa melakukan apa-apa, kalianlah yang berjuang. Cari kerja gitu ya, kayak atau bikin usaha kecil
ada satu quote juga yang sangat menggelitik gitu ya. Menggelitik dan juga oh iya bener gitu ya. Quote-nya seperti ini. Jangan gantungkan hidup kalian di tangannya orang. Ya, jangan pasrahkan hidup kalian di tangannya orang. Pasrahkan hidup kalian tuh di tangan Tuhan. Ya, jadi jangan cuma terima dengan keadaan kalian hari ini. Kalau kalian bisa melakukan sesuatu, ya lakukanlah sesuatu. Tapi ingat, dengan batasan kalian punya kelima senjata itu. Jangan menyimpang, ya. Percayalah, Tuhan itu bukan Tuhan yang gak tahu apa-apa. Tuhan itu ngelihat loh usahamu. Tuhan ngelihat effortmu. Dan Tuhan ketika melihat effortmu, aku percaya deh, Tuhan itu pasti gak tahan mau ngasih berkat ke kalian. Amin. Dan juga jangan takut. Allah kita adalah Allah Immanuel. Dia tuh selalu menyertai kita. Jadi ketika kalian berjuang, percayalah dengan segenap hati kalian, Tuhan itu ada bersama dengan kita. Tuhan itu ada di setiap usaha kita. Tuhan ada di setiap effort kita. Jadi jangan berjuang sendiri. Ya, libatkan Tuhan. Kenapa kita hari ini bisa bertahan? Karena Tuhan itu yang kuatkan kita. Ya, bertahan seorang diri itu sulit. Tapi kalau kalian hari ini bisa bertahan itu karena Tuhan. Ya, dan jangan stop di bertahan aja. Kalian lakukan usaha itu ya. Oke? Amin Augers. Mari kita tutup Alkitab kita. Tutup handphone kalian yang lain. Kita sama-sama datang ke Tuhan ya. Kami percaya Tuhan, Kau selalu bersama dengan kami. Thank you Lord. Mari kita nyanyikan. Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaanmu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaanmu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Sekali lagi. Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaanmu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Augers, sekali lagi ayo. Kita punya usaha untuk bangkit dari keadaan kita hari ini. 5 senjata yang harus kita punya. Ya kita sama-sama adopsi itu. Dan percayalah kalian gak sendiri Augers. Kamu punya Tuhan. Tuhan adalah Allah yang Immanuel. Ia beserta dengan kita dan tidak akan pernah meninggalkan kita. Yuk sama-sama hari ini kita libatkan Tuhan dalam segala problem yang kita punya hari ini. Dan bertahanlah. Kamu bertahan hari ini karena Tuhan. Thank you Lord. Kau kuatkan. Mari sama-sama taruh tangan kita seperti ini.
bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Kami tahu ya Tuhan, Kau desain kami dengan begitu ajaib, dengan begitu luar biasa. Bahkan bukan cuma kami diajar untuk kami boleh bertahan dari setiap ujian, cobaan yang Tuhan izinkan, kami boleh hadapi ya Tuhan. Dan kami belajar, kami tahu semuanya itu mendatangkan kebaikan buat kami semuanya. Semuanya itu akan membawa kami menjadi orang-orang yang semakin mature, semakin dewasa, semakin matang di dalam Engkau. Kami berdoa ya Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan yang memberikan kami kekuatan, Tuhan yang memberikan kami keberanian, Tuhan yang memberikan kami fighting spirit ya Tuhan, untuk kami menjadi orang-orang yang lebih daripada pemenang. Augers, Engkau adalah orang yang lebih daripada pemenang. Engkau adalah orang yang hebat. Engkau adalah orang yang selalu mendapatkan kemenangan demi kemenangan bersama dengan Tuhan. Andalkan Tuhan, terus berserah kepada Tuhan. Tetap percaya, Engkau akan melihat perkara-perkara besar Engkau akan dapatkan bersama dengan Dia. Jangan khawatir, jangan takut. Allah kita Immanuel, Allah beserta dengan kita semuanya. Anak-anak muda, mari angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Tuhan, terima kasih, materaikan firman-Mu ya Tuhan. Kami adalah orang-orang yang hebat. Kami adalah orang-orang yang didesain oleh Tuhan untuk menjadi orang yang lebih daripada pemenang, untuk menjadi orang yang akan terus dibawa Tuhan naik dan tidak turun. Kami mau hidup kami membawa berkat, membawa harum nama Tuhan dimanapun kami berada ya Tuhan. Berkati, urapi apapun yang kami kerjakan dan kami lakukan. Kami percaya saat kami bersama dengan Engkau, kami cakap melakukan segala sesuatu. Dan kami adalah orang-orang yang hebat. Terima kasih ya Tuhan, buat kasih-Mu, buat berkat-Mu, buat mujizat-Mu. Dan kami terus berdoa buat bangsa kami, buat keluarga kami, buat orang-orang yang kami kasih. Kami minta Tuhan terus pegang keluarga kami semuanya, hidup kami semuanya, bangsa kami ya Tuhan. Kami cuma percaya semuanya akan indah pada waktunya. Dan kami belajar di masa-masa ini untuk kami terus bersinar, untuk memuliakan nama Tuhan. Terima kasih anak-anak muda yang luar biasa. Terimalah berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, pengurapan penyertaan daripada Allah Roh Kudus mengurapi kalian semuanya dari hari ini sampai selama-lamanya. Terimalah berkat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.